Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Riyad Sport Lovers, selamat datang kembali di Rio Riyad Sport Channel. Drawing Piala Dunia 2023 resmi dibatalkan ya. Ini artinya Indonesia akan terancam sanksi oleh FIFA. Ada 9 sanksi yang mengancam Indonesia, dan ini efeknya sungguh luar biasa pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang menggantungkan nasib di sepak bola. Lalu apakah ini sepadan ya dengan apa yang mereka protes, dengan apa yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia? Nah, kita akan bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, kami membuat video ini hanya sebagai hiburan semata ya. Nggak ada maksud politik atau apapun. Nikmatin aja beritanya, ini hanyalah pendapat kami semata, oke? Dan inilah selengkapnya. Carut-marut sepak bola Indonesia makin parah dan seolah sulit dibenahi. Bukannya hadirkan prestasi, malah kebanyakan sensasi yang ujung-ujungnya menambah emosi. Saling tuduh, saling hujat, saling sikut, saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Itulah yang selalu menyelimuti sepak bola Indonesia. Mulai dari bobroknya pengelolaan kompetisi, pembenahan sumber daya, baik sumber daya pemain dan perangkat pertandingan, tak profesionalnya klub-klub, bahkan di susunan paling atas pun diisi tikus-tikus yang terus menggerogoti sepak bola kita. Memang benar apa kata pepatah, bagaimana timnas mau berprestasi jika liganya saja acak-acakan? Bagaimana liga mau maju jika federasinya saja bikin rancu? Kini sepak bola Indonesia di ujung tanduk, bahkan bisa saja mati untuk waktu yang cukup lama. Pembatalan drawing Piala Dunia di Bali yang disebabkan banyaknya protes terhadap timnas Israel membuat Indonesia terancam sanksi dibekukan oleh FIFA, entah untuk berapa lama. Ini artinya jutaan orang akan kehilangan penghasilan, seluruh kegiatan sepak bola akan mati. Piala Asia dan Piala Dunia yang di depan mata pun akan sirna. Kami sendiri nggak mau lagi nih berkomentar soal penolakan timnas Israel ini, karena ini sangat sensitif dan kami tak mau dicap sebagai pihak yang mendukung Israel. Ada yang bilang lebih baik sepak bola Indonesia dibekukan lantaran sudah terlalu carut-marutnya federasi kita. Tapi apakah ini solusi? Apakah dengan dibekukannya sepak bola kita akan jadi solusi jika sepak bola kita akan lebih baik ke depannya? Lalu bagaimana dengan nasib ratusan ribu bahkan jutaan orang yang bergantung nasibnya pada sepak bola? Pihak Palestina sendiri yang dibela oleh Indonesia menyatakan tak masalah jika timnas Israel ikut Piala Dunia, karena menurut Duta Besar Palestina di Indonesia ini tak ada kaitannya dengan politik. Ini hanyalah olahraga. Tapi rupanya para politikus Indonesia masih menganggap sepak bola itu bagian dari politik dan tetap menganggap jika mengizinkan Israel atau timnasnya masuk ke Indonesia, sama saja Indonesia ini mendukung negara Zionis. Tapi yang pasti, jika ternyata Indonesia dibekukan oleh FIFA, tak akan ada lagi yang namanya sorak-sorai penonton timnas, tak akan ada lagi sorak-sorai para pendukung klub, dan tak akan ada lagi yang namanya kegembiraan para supporter sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana dengan nasib klub yang udah memperpanjang kontrak pemain, yang udah coba rekrut pemain, yang udah mati-matian pertahankan klub dan liga supaya jalan lagi? Dan bagaimana nasib para pemain, pelatih, ofisial, dan ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola? Menentang kekejaman Israel memang masalah moral, tapi bagaimana dengan mematikan kehidupan para masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sepak bola? Apakah itu nggak termasuk mematikan moral? Ya silahkan komentar sendiri deh, kami nggak ada wewenang dalam hal ini, kami cuma sekedar mengingatkan saja. Jangan sampai agama dibawa-bawa dalam urusan politik atau kejamnya politik mengatasnamakan agama.
Karena anehnya itu, yang nolak ini tuh kebanyakan politikus loh. Dan penolakan ini kok baru sekarang sih ramenya, pas lagi menjelang pemilu lagi. Lalu sebenarnya apa sih sanksinya jika Indonesia gagal gelar Piala Dunia di Indonesia? Inilah 9 ancaman yang akan terima Indonesia jika Indonesia gagal gelar Piala Dunia U20 di Indonesia yang kami ambil dari statuta FIFA. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Yang kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Yang ketiga, Indonesia tak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Yang keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga. Yang kelima, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Yang keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah peserta olahraga termasuk Olimpiade. Yang ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dengan politik. Yang kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub dan masyarakat terdampak langsung jika sepak bola dibekukan. Yang kesembilan, timnas junior U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional FIFA. Nah, bagaimana dengan ancaman seperti itu? Berapa ribukah orang yang akan menderita? Jawab sendiri ya. Dan apakah pantas ini dikorbankan? PSSI sendiri mengaku tak bisa berbuat apa-apa dan akan minta bantuan pada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kita akan tunggu hasilnya. Oke, kita balik lagi ke PSSI. Katanya PSSI yang sekarang itu anti kritik. Tapi kok dikritik dikit aja udah emosi gitu sih? Ya, ini terkait ucapan Maklok usai laga lawan Burundi. Dalam wawancara berdurasi 1 menit itu, Klok menyatakan sulit bermain baik di tengah lapangan atau rumput stadion yang jelek. Postingan PSSI wawancara Maklok ini pun langsung dihapus oleh pihak PSSI dan kabarnya Klok pun dapat teguran dari pihak PSSI. Pihak PSSI mungkin menganggap Klok ini menjatuhkan harga diri Indonesia, khususnya PSSI, terutama soal kelayakan stadion. Dan kami pun tak tahu apakah dengan pernyataannya ini Maklok akan dapat sanksi goib dari PSSI atau tidak. Sebenarnya ini kan lucu. PSSI mau prestasi, tapi fasilitas tak mumpuni. Kan yang main di lapangan itu pemain. Ya wajar jika pemain merasa sulit kembangkan permainan jika kondisi lapangan yang buruk. Oke lah, Stadion Patriot ini bukan stadion milik PSSI ya, tapi milik Pemda Bekasi. Tapi kan PSSI udah tunjuk stadion ini sebagai venue dan harusnya sebelum dipakai, stadion ini tuh udah diverifikasi dan pemeriksaan dulu dong. Kalau pemain main di lapangan yang kondisinya tak bagus terus cedera, apa PSSI mau disalahkan? Terus kalau permainan timnas ini jelek dan timnas kalah lantaran kualitas lapangan yang buruk, apakah PSSI yang disalahkan oleh masyarakat? Tentu tidak kan, tapi pelatih dan pemain yang disalahkan oleh masyarakat. Ya PSSI jangan anti kritik, tapi terima aja dan perbaiki. Prestasi mau elit, tapi fasilitas sulit. Gimana ini? Belum lagi masalah kontrak para pelatih timnas yang kabarnya belum beres juga sampai sekarang nih. Ini PSSI mau kemana sih arahnya? Ntar giliran banyak yang kritik bilangnya gini, mengkritik terus tapi nggak ngasih solusi. Lah emangnya kalau ngasih solusi didengarkan? Enggak kan? Contoh aja nih, untuk jajaran esko saja nih, esko PSSI. Masyarakat kan inginnya tuh jangan ada muka lama. Tapi kenyataannya, lalu soal wasit, kan udah banyak yang komplain dan masyarakat pun mengeluh. Tapi apa bilangnya PSSI? Jangan selalu menyalahkan wasit, tapi lihat kehidupan mereka. Lah, itu kan konsekuensi mereka. Mereka memilih profesi sebagai wasit, ya udah, mereka tahu dong resikonya. Profesional ya profesional, nggak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi wasit. Tapi entahlah, kami cuma berharap tahun ini bukan jadi tahun matinya sepak bola Indonesia dengan sejumlah kebobrokan federasi dan jajarannya, juga dengan politik yang menyelimutinya.
Oke, jadi intinya kami berharap ya, kita semua berharap ya, ini semua tuh ada solusinya yang terbaik ya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini, dan mudah-mudahan saja hal ini tuh tidak ada urusannya aku campurnya dengan politik, karena kita tahu lah politik di Indonesia itu sangat kejam ya, mengatasnamakan apapun termasuk mengatasnamakan agama. Nauzubillah ya, jangan sampai politik kejam mereka akhirnya akan menghancurkan seluruh bangsa Indonesia. Nauzubillah. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.